Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Awan iki lur, aku ketemu Bolo, sing suwe jane gak ketemu. Iki wong adoh sih, 2 jam perjalanan. Aku Malang di Surabaya. Nah, sadurunge aku ngomong-ngomong ambek Cak Eko, iki jenenge Cak Eko, tapi engko cek ngenalno dhewe. Ya apa kabare Cak Eko? Alhamdulillah, Cak Nawi Hmm. sehat-sehat, para sedulur semua, semoga tetap sehat selalu. Oh, iku dongane Cak Eko gawe para pemirsa Kanyawara Channel. Nah, Cak Eko, Ya, baik. awak Ya, dhewe iki lak manggen Dik. Ngene lho ya, aku ngomong iki ambek Cak Eko iki ngomong enteng-entengan, tapi engko lek jane abot ya ewangono nyangga, lek enteng ya ewangono nyebul ya. Soale omongane wong kan nggak mesti. Apa teorine iki jare relatif. Apa relatif itu artinya? relatif ya, Kadang tepak, kadang enggak. Kak Sepiro, Kak Sepiro apa ya Kak Sepiro? Enteng. Ya, Oh. relatif, Jadi apa? remis lah. Remis. Iku relatif iku remis lek sekang iku. Nah, iki ngene lho. Riko, aku, Cak Eko iki kabeh kan yo warga negara Republik Indonesia sing duwe gendera abang kelawan putih. Lan dhisik iki lek ceritane Bopok Biyung ya kan Mbah Buyut iku abang iku jarine biang atau ibu ya kan. Putih iku jarine bapa utawa bapak wong tuwa lanang. Nah, ana unen-unen bapa angkasa karo ibu bumi. Bapak panggone nok dhuwur, ibu panggene ndek isor mangka disebut ibu bumi iku ibu pertiwi. Nah, bab abang kelawan putih lur, iku ceritane akeh wong-wongan saiki, arek-arek enom saiki iku ngarani lek hormat nang abang kelawan putih iku jarine nyembah sesuatu sing apa ngono ya Eko. Iku lek miturut sampean pemikiran kaya ngono iku ya apa? Jadi perkembangan kehidupan kebangsaan ya dewasa ini kan terus bergulir ya. Jadi perjuangan kemerdekaan untuk bagaimana menjadikan satu kesatuan sebagai sebuah negara bangsa ini kan diperoleh tidak mudah ya, Cak Nawi. Diistilahkan bahwa kemerdekaan kita ini kan bukan sebuah hadiah dari penjajah, tapi satu hal yang diperjuangkan dengan luar biasa. Jadi istilahnya bukan take for granted, artinya bukan sebuah hadiah yang diberikan oleh penjajah kepada Indonesia. Nyawa kan tak kayak hadiah merdeka tidak. Kayak negara tangga-tanggane awak dhewe iki ya. Karena negara yang lain dapat hadiah sebuah kemerdekaan dari yang menjajahnya. Tapi Akhirnya kita dadi tidak. persemakmuran iku ta. Iya. Bisa jadi begitu ya. Sing hadiah itu sejarahnya, akhirnya dadi persemakmuran. persemakmuran diberikan hadiah itu. Nah, tapi Indonesia kan tidak itu. Kita ini dibentuk melalui proses dialektika yang panjang ya, menghadapi pemerintahan kolonial, kemudian kita memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 45, kemudian setelah itu kita melakukan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan itu yang mau direbut kembali oleh penjajah yang lama, yaitu Belanda yang di waktu itu membonceng Inggris dengan sekutunya Di gitu. Surabaya iku. Nah, ya salah satunya Surabaya, terus beberapa tempat yang lain di Bandung, dan upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan itu yang harus digarisbawahi bahwa kemerdekaan kita ini bukanlah kemerdekaan yang diperoleh secara cuma-cuma hadiah dari penjajah, dari kolonial kepada kita. Kemudian yang kedua yang harus dipahami bahwa upaya untuk membangkitkan kebangsaan atau nasionalisme itu tidak hanya dimulai pada tanggal 17 Agustus
gitu loh. Hmm. Tapi sebelumnya itu sudah melalui rangkaian sejarah yang panjang, peristiwa, saya sebut dialektika yang panjang itu tadi ya. Dimulai dari zaman-zaman kerajaan ya, kemudian masuknya asing ya, masuknya bangsa asing ke bumi Nusantara ya, awal kemudian bangsa asing masuk kuwi Cina ya. bangsa asing melalui perdagangan itu sing ya. sing gede sampai tadi terjadi peperangan itu lho Di Cina ya. Tapi dalam zaman Kertanegara itu ya. Ya di zaman kerajaan itu. Oh, yang di zaman kerajaan. Kita tarik mundur di zaman yang kemerdekaan. Tapi setelah zaman kerajaan, di tengah-tengah zaman kerajaan itu kan beberapa bangsa-bangsa Eropa juga masuk ke Indonesia kan, Nusantara kan. Waktu itu. Ada Portugis, ada Spanyol, kemudian Belanda. Nah, Belanda ini yang cukup lama ini sampai membentuk pemerintahan Hindia Belanda. Ya, sampai menjadi sebuah pemerintahan. Padahal awalnya dagang itu. Ya, awalnya sebagai misi dagang VOC itu kan. Tapi kemudian berkembang ketika VOC bangkrut, kemudian digantikan oleh kerajaan Belanda, kemudian di sini membentuk pemerintahan Hindia Belanda. Itu yang cukup panjang pemerintah di sini sampai dia pecah perang Pasifik itu kan, perang dunia kedua ya. Sik kaya kok sadurunge sandawakno nduk kono tak simpulno dhisik. Nah, iki kanggo aku dhewe sak pantaranku lan Mas Eko iku lan kanggo arek nom-nom. Gak gampang lho rek mempertahankan abang lawan putih, mempertahankan gendera sing saiki lho ya. Sing saiki lek awak dhewe tuku regane piro? Gendera anggap ae 50.000 lah. 50.000 iku oleh. Lek jaman biyen pirang nyawa ya iku. Gawe ngedekno gendera iku pirang nyawa. Nah, ane lek 50.000 saiki awak dhewe iso ngedekno gendera, lek biyen niku 50.000 gurung tentu 50 nyawa iso ngedekno gendera. Nah, saiki pertanyaan sing kaping pindho saiki. Gawe awak dhewe kabeh wong Indonesia, khususnya Nuswantara iki, gawe mempertahankan supaya negara iki tetap negara bangsa ya kan. Dari suku bangsa manapun tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iku kan sakjane awak dhewe duwe falsafah sing ditinggalno leluhur biyen. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra. Nah, kira-kira ya iku. Pesen-pesen riko gaya arek nom-nom iku supaya paham apa artine Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra iku ya apa tipe sampean? Ya kalau dari saya yang pertama ya generasi bangsa atau generasi muda ini harus melek sejarah. Itu yang penting, itu yang harus diugemi. Jadi Jadi kok tak potong dulu. Sampeyan ngomong melek sejarah iku aku dadi eling omongane proklamatorku yo. Jas merah. Jas merah ya. Kok sampean bedah dhewe ya jas merah. Sampeyan tutukno ya. Ya, jadi dengan sejarah ini kita bisa melihat ruang kehidupan di masa lampau ya, bagaimana proses berkembangnya satu peradaban itu sehingga menjadi sebuah negara. Itu kan tidak instan, tidak instan. Dulu yang berbentuk kerajaan dalam lokalitas tertentu, banyak kan kerajaan yang tersebar ini, Nusantara ini kan banyak. Pasca Demak ya. Tapi kemudian dengan perkembangan peradaban yang ada sebagai sebuah bangsa, perasaan sebagai persamaan nasib dan lain sebagainya, sehingga tercetuslah sebuah konsensus ya, membentuk sebuah negara bangsa, negara yang terdiri dari banyak bangsa itu menjadi satu negara dan membentuk pemerintahan. Itu yang
yang harus dipahami oleh generasi bangsa sekarang. Artinya itu tidak instan, bahwa terbentuknya sebuah negara itu melalui proses yang panjang itu. Kemudian yang kedua yang harus dipahami juga adalah bagaimana kita ini sebagai generasi bangsa ini mengintegrasikan kehidupan kita ini pada upaya-upaya untuk terus memupuk bagaimana rasa kebangsaan dan nasionalisme itu tetap kuat tidak hilang gitu. Nah, itu kan perlu mengintegrasikan. Nah, mengintegrasikan ini membutuhkan satu upaya gitu, satu ikhtiar upaya sehingga bagaimana kehidupan kebangsaan ini tetap kuat rasa cinta tanah air rasa kemanusiaan antar sesama warga bangsa itu terus terpupuk. Nah, kalau upaya-upaya itu terus dilakukan saya yakin rasa nasionalisme, rasa kebangsaan itu akan semakin kokoh semakin kuat karena antar warga bangsa ini aware, peduli gitu. Jangan sampai nggak peduli itu. Ada persoalan bencana misalnya di satu daerah. Nah, itu daerah lain yang nggak kena bencana. Yang tidak terkena bencana harus aware, harus membuktikan kepeduliannya melalui pemerintahan daerah, melalui kelompok masyarakatnya, melalui sumbangan itu dalam bentuk apapun yang itu bisa menyelamatkan kehidupan di tempat bencana itu. Artinya itu kan satu upaya untuk memupuk rasa kemanusiaan itu tadi. Rasa saling peduli, saling duweni, saling memiliki. Itu. Kemudian yang ketiga, ini ada hubungannya dengan kehidupan bernegara. Nah, kehidupan bernegara ini harusnya kita sesuaikan dengan ketentuan atau hukum yang memang sudah berlaku gitu. Jangan sampai melenceng dari itu karena itu sudah batasan-batasan bagaimana kita bernegara. Batasan-batasannya kan di aturan atau hukum itu tadi. Hukum-hukum yang telah dibuat, hukum-hukum yang telah disahkan dalam sebuah pemerintahan. Nah, itulah menjadi arahan atau acuan kita hidup bernegara itu. Hukum macam-macam. Hukum lek wis ngomong hukum, iki ngomong hukum. Hukum ini sifatnya telu. Ya kan? Mengikat, memerintah, gak gelem diperintah dipaksa. Iya. Ngono. Nah, sadurunge iki tak potong ya kok. Cek gak tawa-tawa ngomong hukum karena iki kok ana season liyane. Ngene ya kok. Lek kene gawe teori perbandingan teori perbandingan. Arab iku kan satu suku bangsa Arab, tapi pecah dadi pirang negara iki. Ya, lek dihitung lho. Negara. Eropa iku bangsa Eropa apa Anglo-Saxon Eropa. Sing wong putih-putih. Jenis Anglo-Saxon. Ya iki karo aku kurang lulur. Engko lek ana salahe sampean komen Nah, wong Eropa iku juga satu suku bangsa, sak ras iku. Ras kulit putih. Tapi pecah dadi pirang-pirang negara. Lah Indonesia iki pirang suku bangsa, pirang bahasa kok iso dadi satu negara. Apa iku keistimewaane negara? Nah, iku kan kurang disyukuri, kurang disadari mungkin Iya enggak? Iya. Sampean kira-kira sadar enggak? Lek Indonesia itu puluhan bahkan ratusan suku bangsa, budaya macam-macam. Tapi dalam satu negara bangsa. Eropa ambek Arab. Banyak. Iku konsep opo Pak Eko leluhur awak dhewe kok iso kaya ngono? Ya, jadi intinya bagaimana kehidupan kesejarahan itu kan jangan sampai putus. Jadi ketika kehidupan kesejarahan masa lampau kemudian bagaimana kita
memandang masa depan, kemudian bagaimana menguatkan di masa kini ini, itu jangan sampai terputus sih loh ya Cak Nawi, rangkaiannya Oh, iya, gitu iya, loh. iya, Kalau iya. rangkaiannya ini sampai terputus, nah itu nanti akan menimbulkan gejolak, itu pasti itu. Itu pasti akan menimbulkan gejolak. Nah, Oh. rangkaian yang terputus ini variabelnya banyak, gitu loh. Ah, ah. Variabelnya banyak, itu. Variabelnya misalnya terkait apa isu, ya, isu kebencian, ya, Sejarah sing dibelokkan. dibelokkan, apa macam-macam. Apalagi sekarang di era apa ya, era keterbukaan informasi ya, setiap hari kita bisa ini, mengakses informasi itu. Informasi ini kan perlu difilter ya, disaring gitu loh. Kita nggak tahu ini beneran, ini hoax atau apa kan nggak tahu. Makanya keterkaitan atau keberlangsungan sejarah ini yang sudah berabad-abad yang lalu, yang kemudian sampai terbentuknya sebagai sebuah negara bangsa dan eksistensinya masih bertahan sampai saat ini. Nah, itu yang harus terus terus dilestarikan ya, terutama bagaimana itu tadi kembali generasi bangsa itu melek sejarah ya. Oleh Bung Karno pernah disampaikan dalam pidatonya itu jas merah gitu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu. Artinya kita ini tidak tiba-tiba itu menjadi merdeka gitu loh maksudnya. Kita ini tidak tiba-tiba bisa berpakaian sebagai layaknya manusia Hari gitu. ini. Tapi intinya kita tidak bisa, tidak tiba-tiba semua itu ada sejarahnya. Ono sejarah Ono ceritane. ono ceritane. Gak iso moro-moro wong itu iso maca, iso pinter, tidak bisa. Itu tidak bisa. Artinya orang itu jangan sampai melupakan sejarahnya. Itu loh. Sejarah dirinya, sejarah bangsanya, sejarah kehidupannya. Nah, itu yang harus kita harus pahami itu. Nah, kalau kita bisa mempertahankan rangkaian kehidupan kesejarahan itu ya sampai di masa yang entah sampai kapan ya. Nah, itu yang kalau Bung Karno menyatakan kita akan mendirikan sebuah negara yang merdeka untuk selama-lamanya gitu kan, di pidatonya Pak garis Pancasila bawahi, gitu, tak garis bawahi Cak Eko, agar supaya negara bangsa iki iso bertahan selama-lamanya itu kan kudu jamin onone kerukunan. Karena kerukunan iku yo dampake nang keamanan. Nah, iki aku eling omongane Bung Karno, lek dadi Hindu aja dadi apa? India. Ya. Lek dadi Islam aja Dadi Arab, dadi wong Arab. Lek dadi Kristen aja dadi Palestina. Oh iya, ngono ah. Iya. Lek dadi Kristen aja dadi Palestina. Nah, dadi ngono lur. Agamamu apa ae, agamaku apa ae ya kan. Sing penting aja lali tinggalane leluhurmu. Iku sing karo Bung Karno disingkat dadi jas merah di Indonesia no. Jangan lupakan sejarah. Ngono enggak Pak Eko? Iya. Jadi di Indonesia ini memang sudah berkembang ya, sudah menjadi satu keniscayaan bahwa agama yang berkembang, kemudian berbagai budaya yang juga berkembang di Indonesia ini kan luar biasa. Agama sing rene nggawa tradisi budaya teko negara asale agama iku teko. Artinya sudah mengalami akulturasi budaya gitu loh. Jadi percampuran perkawinan macam-macam budaya dan hidup di bumi Nusantara ini gitu. Dan itu tidak bisa ditolak lagi. Artinya sudah berkembang selama puluhan ratusan tahun yang lalu kan. Dan itu sudah menjadi identitas bangsa ini ya, identitas bangsa yang sekarang ini. Delak gak iso nolak ya Eko. Tapi iku ya apa supaya awake dhewe nata iku cek dadi keserasian iku jane ya apa carane? Ya artinya ini kan sudah apa ya?
sudah diatur, sudah ada yang ngatur. Ini kan kita sudah menjadi sebuah negara kan. Oh iya. Kita ini kan sudah menjadi negara. Bumi Nusantara ini kan bukan lagi satu potongan-potongan kerajaan, bukan lagi potongan-potongan apa kelompok Wis atau dadi negara tapi kesatuan. sebagai Yo. sebuah negara, apalagi sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik, makanya dikatakan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena sudah ada regulasi, nah istilah kerennya sekarang kan Aturan. regulasi ya, aturan itu, maka kita harus mentaati aturan ini. Bagaimana kita berupaya ya semaksimal mungkin ya persatuan dan kesatuan ini tetap terjaga dalam bingkai negara kesatuan ya, dalam bingkai ideologi dan falsafah Pancasilanya ya, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua itu tadi ya. Ini harus apa ya, harus tetap terjaga dalam bingkai itu. Makanya kalau kita generasi muda atau generasi bangsa ini tidak mengintegrasikan dirinya dalam kehidupan kebangsaan, maka yang terjadi nanti pengaruh luas yang pengaruh luar yang hendak untuk memecah pola pikir dan sebagainya itu masuk dalam. Makanya pentingnya sektor pendidikan dan sektor kebudayaan itu mengambil peran ya aktif untuk menyelamatkan generasi bangsa ini supaya melek sejarah ya, supaya punya rasa cinta tanah air ya, supaya punya rasa kemanusiaan yang tinggi ya. Itu kan dasar-dasar kita membangun nasionalisme yang kuat, dimanifestasikan dalam kehidupan ya, kehidupan kebangsaan ini itu. Ada manifestasinya di sana. Kalau penyelenggaraan negara ya dimanifestasikan dalam penyelenggaraan negara sing itu, api yang bagus ya, gak nyotet. Kalau masyarakat ya bagaimana kehidupan bermasyarakat itu berkembang dengan baik. Itu manifestasinya kan nangkono Cak Nawi. Oh ngono. Gitu. Nah, iku lur, Cak Eko aku lek kudu ngomong kaya ngono. Oh, awak dhewe ya kudu belajar. Nah, ngene Cak Eko. Kabeh desa iku lek ndek Jawa ya. Yeah. Tak kira ndek Nusantara iki kabeh desa kan duwe cerita sing babat alas utawa bedah kerawan. Nah, babat alas iku sing buka alase, bedah kerawang iku sing gawa kemajuan lan pemajuan. Nah, artinya lek sing babat alas bedah kerawang negara bangsa utawa negara kesatuan Republik Indonesia itu kan zamane Soekarno Hatta lan sak konco-koncone. Nah, supaya anak putu iku tetep eling ya kan ajarane Bung Karno, ajarane Bung Hatta, Saril lan sak panunggale iku. Iku kira-kira Pak Eko dibutuhno cara kaya apa supaya iku iso diajarno sampai nang mulai arek SD, SMP lan sampai arek mahasiswa. Soalnya aku ndelok pendidikan saiki koyoke rada apa ya, rada bebas gitu loh. Gak mikirno iku. Kayak ngono Pak Eko perasaanku. Iya ya, menyambung sing tak sampaikan tadi bahwa bagaimana kita untuk mempertahankan keberadaan negara bangsa ini yang semakin kuat dan semakin kokoh ini tetap terjaga. Makanya dibutuhkan itu tadi keterkaitan kesejarahan ini jangan sampai terputus. Nah ini kan perlu disampaikan secara terus-menerus kepada generasi bangsa, generasi muda, disampaikan dalam ya ruang penyampaian ini kan macam-macam yang paling efektif ya. itu kan di sektor pendidikan ya. Sektor pendidikan itu kan sudah ada aturannya ya, sudah ada aturannya usia sekian sekolah pada tingkat
level dasar, sekian pada tingkat menengah, menengah. sekian pada lanjutan sampai pada perguruan Perguruan tinggi dan sebagainya itu. Nah, itu perlu apa ya? Perlu diintensifkan pengajaran-pengajaran sejarah ya, yang itu secara bertahap itu mampu membangun rasa cinta tanah air yang semakin kuat di kalangan generasi bangsa itu tadi, itu supaya tidak terputus. Jadi ini kan bagaimana kita apa ya menjaga kesejarahan bangsa yang sudah ada berabad-abad tahun yang lalu itu tidak terputus. Ya, Jadi itu tidak nyambung terputus. terus Nah, ya. kalau masa kita, masa Oh, awake dhewe iki zaman iya. sekolah itu kan dulu kesejarahan memang tidak diajarkan keseluruhan kan, mulai zaman kerajaan, ya toh. Ono loro, Ada sejarah zaman kerajaan, ya, ambil sejarah nasional. nasional kan ada dua itu dulu. Klasik ambil nasional. Sebelum kemerdekaan Heeh. dan pasca kemerdekaan kan Betul. dulu begitu. Pembagian pengajarannya itu. Saiki Sekarang ini saya nggak ngikuti, tapi saya lihat dari apa ya, dari buku-buku pelajaran anakku itu tampaknya kok berbeda. Tampaknya berbeda. Saya nggak tahu ada perubahan bagaimana yang perlu nanti apa ya, dikembalikan ditelaah atau bagaimana supaya ya intinya bagaimana mereka ini memahami kehidupan kesejarahannya bangsanya ini loh. Iya, karena Supaya sejarah tidak budaya terputus. bangsa itu tidak boleh diputus, Nggak boleh apalagi terputus ya. oleh lembaga pendidikan resmi negara. Kita harapkan itu tidak terjadi, sehingga apa masa depan bangsa ini juga ditentukan oleh kehidupan sejarahnya kan. Tidak tiba-tiba orang ini bisa begini, orang ini ahli apa, tapi kan ada keterkaitan kehidupan kesejarahannya. Ya wis ngono, Cek Eko. Lah iku lho intine sejarah iku penting. Makane jas merah, jangan lupakan sejarah. Iki ngene Cek Eko, terakhir penutupan Riko tak harapno ana pesen-pesen gawe awak dhewe, ndure dhewe utawa isore awak dhewe arek nom-nom generasi penerus iku kira-kira pesene apa supaya bendera merah putih iku tetep tegak di negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Monggo Pak. Iya, Cak Nawi dan kawan-kawan sekalian, para pemirsa. Jadi kita ini sudah apa ya, dianugerahi satu rezeki atau berkah yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Sumber kekayaan yang melimpah, kemudian kehidupan kebangsaan yang bermacam-macam itu tadi, suku, agama, golongan, dan ini kan bersatu padu di atas bumi Nusantara ini. Dan sampailah kita bisa mempertahankan diri kita semua menjadi sebuah negara bangsa di bawah kibaran merah putih. Nah, kita sudah sepakat menjadikan negara bangsa di bawah kibaran sang saka merah putih ini sebagai sebuah bangsa yang akan abadi selama-lamanya. Nah, supaya menjadi abadi selama-lamanya itu, perlu ada perlindungan ya. Gitu. Kita harus perlu ada perlindungan. Siapa yang melindungi? Ya kita semua. Tapi karena di satu sisi ini juga sebuah negara, maka negara itu diharapkan bisa melindungi segenap bangsa Indonesia. Kan itu sudah menjadi amanat Undang-Undang Dasar itu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu yang penting. Merdeka. Itu yang penting dari masa depan bangsa ini. Nah, kalau sudah ada semangat untuk saling melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap bangsa Indonesia ini tadi, maka ke depan kita harapkan kehidupan ini semakin baik. Nah, sehingga harapan terciptanya Indonesia yang abadi selama-lamanya itu ya memang
memang masuk akal dan semoga terwujud selama-lamanya. Meskipun kita semua sudah tidak ada karena kita dibatasi oleh umur, usia dan sebagainya. Itu tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga channel ini terus memberikan pendidikan dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Merdeka. merdeka. Iku lho. Tadi hidup berbeda-beda ya kan, tapi tetap saling bertanggung jawab. Nah, iku omongan gedabrusku ya kan, Cak Iwan karo Cak Eko, kurang lebih aku jawab sepuro tak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Merdeka.